Selamat datang di Roadrunner Podcast. Kembali lagi sekarang Roadrunner Podcast akan mencoba ngobrol sama narasumber kita. Kali ini saya coba datangkan dari rekan-rekan komunitas BNS. BNS itu dari kepanjangan Bandung Ngaboseseli. Nah, saya akan ngobrol, akan ngorek lebih dalam lagi tentang apa itu BNS, tentang apa itu sepeda lipat, dan kegiatan-kegiatan mereka yang konon katanya anggota dari BNS ini cukup meroket dari awal berdiri sampai saat ini anggotanya lumayan banyak banget. Nah, sekarang kita coba tanya-tanya langsung sama narasumber-narasumber yang sudah mewakili BNS untuk hadir di Roadrunner Podcast. Oke, selamat malam. Malam. Om. Nah, coba perkenalan diri dulu masing-masing dari Om yang paling ganteng nih, coba. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobihin, tinggal di Kera Condong, dan saya menjabat di BNS sebagai sekretaris BNS. Terima kasih. Siap, dilanjut Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Raya semuanya. Sampurasun, nama saya Ferry Andriana. Saya di BNS sebagai penasehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi, saya di BNS sebagai bendahara. Oke. Jadi sekarang rekan-rekan BNS yang hadir di sini ada dari penasehat, ada dari sekretaris, dan ada dari bendahara. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan tentang apa ini BNS, Om? Enggak? Oke, BNS itu awalnya itu dari sesama hobi pesepeda. Oke. Terutama kita pertama ada tali persaudaraannya itu mungkin dari bisnis ya, dari jual beli spare part. Nah, saya ketemu sama Andi, Oke. sering terjalin, akhirnya ngobrol. Suka sepedaan nggak? Mas siapa aja? Oh ada teman. Yuk bikin grup. Ya WhatsApp. Pertama nggak terus. Mungkin butuh waktu 2 minggu. Oke. Barulah kita bikin WhatsApp. Kalau nggak salah waktu itu baru 6 orang ya. 6 orang. 6 orang ya, 6 orang. Terus kita coba. Kalau nggak salah puasa itu hari keempat ya. Hari keempat puasa kita coba jalan. Nah, jalan di situ kebetulan kita ada orang baru juga, ketemunya di jual beli spare part juga. Ya sekarang sih dia tapi masih rekanan kita juga, walaupun sudah lead dari WhatsApp kita, itu saudara Ruby ya. Terima kasih buat Ruby juga dan turut andil dalam hal ini. Kita waktu itu ngadain gose bareng ya, 6 orang itu jalan. Nah, kemudian TikTok sama Ruby kebetulan dia anak dari Notes Bandung ya, Noris ya. Bandung. Ketemu sama mereka di Taman Musik. Nah, dari situ kita gabung, ikut putar-putar, dan kita akhirnya buka bersama ya di ini nih Pujasera, Jalan Turangga ya. Oke. Nah, dari situ akhirnya kita ngembang. Besoknya itu hitungan hari udah sampai ke 15, sampai 30 ya. Naik. Walaupun mungkin yang aktif, yang pasifnya itu masih nimbang lah gitu Belum ya. jelas kan? Belum jelas lah. Karena terus terang ya, kita itu awal itu belum dikata berdiri ya. Iya. Kita baru istilahnya apa ya, membangun lah gitu ya. Baru Bangun gitu. Namanya pun belum masih simpang ya. Ya saya sih dalam hal ini background dari dulu senang komunitas. Oke lah, kita harus yakin bikin satu komunitas ini harus besar. Punya tekad itu. Akhirnya setiap minggu kita rutin adain puasa bareng itu setiap malam minggu di bulan puasa itu ya.
diakhiri dengan buka bersama, dan terakhir alhamdulillah kita bisa nutup Ramadan itu pas malam takbiran ya. Ya. Nah, di situ akhirnya dari situ baru kita perusahaan. Oke. Jadi intinya saya tarik benang merahnya, BNS ini terbentuknya di bulan puasa kemarin ya. Iya. Di tahun ini bulan puasa. Tapi 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Tapi Tapi alhamdulillah. dengan proses perjalanan ini, antusias dari anggota-anggota yang mau gabung banyak banget ya. Wah, banyak banget. Oke, nah sekarang kenapa namanya jadi BNS atau Bandung Ngabose Seli? Coba. Dulu tuh namanya bukan BNS, Oke. tapi BBS. Apa ya? Bandung Bose Seli. Bandung Nah, Bose Bandung Seli. Bose Seli. Oke. Cuma agak nggak enak ya namanya. Dirubah terus. Nah, Oh, enaknya BNS Ngabose ya. Oh, ya udah jadi BNS Ngabose Seli. Namanya belum ini lah. Pas awal-awal Ya, awal-awal masih ya, pilih nama ya, gitu ya. pilih nama. Nah sekarang si BNS ini teh kan udah jelas Seli ya, Seli itu sepeda lipat. Karena waktu episode kita yang sebelumnya juga kita udah ngupas tentang sepeda lipat nih. Ada istilah-istilah kayak Seli gitu kan, mungkin untuk orang awam nggak tahu Seli itu apa. Nah kemarin udah dikupas tuntas bahwa Seli itu adalah sepeda lipat. Nah sekarang BNS kan Bandung Ngabose Seli. Berarti waktu sudah otomatis anggotanya harus pakai sepeda lipat gitu ya. Nah syaratnya apa nih sepeda lipatnya? Kalau syarat sih nggak, kita di sini nggak ada syarat, bebas lah mau merek apa, mau Oke. Ukuran berapa? ukuran berapa, bebas Oke. pokoknya. Yang penting sepeda lipat aja. Yang penting sepeda lipat. Yang penting sepeda lipat. Jadi sifatnya lebih ke all genre Ah, lah ya. iya. Semua pokoknya jenis sepeda lipat bisa gabung di Bisa BNS gabung gitu ya. Yang penting sepeda lipat, terus usernya juga istilahnya Bisa dia dilipat? punya bukan bisa dilipat ya. Jadi dia punya jiwa persaudaraan ya. Oke. Dalam hal ini jauhkan dari Diomongan. omongan lah Itu gitu mah udah ya. jadi kulturnya. Iya, iya. Diomongan deh. Benar. Makanya ada hal yang diomongin udah deh Sao. Ya, iya, iya. kick lah ya. Oke. Sekarang saya coba nanya ke Bapak Sekretaris nih. Bapak Sekretaris ini teh dalam merancang kesekretariatan di Bandung Ngabose Seli atau BNS, apa aja yang udah dibikin? Untuk sementara ini paling dibuka dulu formulir pendaftarannya. Buka pemilu pendaftaran. Via digital, terus bisa juga via formulir fisik, Oke. atau bisa juga langsung datang ke Jalan Gumuru, Oke. Nomor Tempat, Oke. atau datang ke tempat titik kumpul kita setiap hari Sabtu sore dan Minggu pagi. Kalau Sabtu 8 Juli atau 8 Warna atau Jalan Veteran. Jalan Veteran. Ya. Oke. Sementara sih baru ngerancang itu dulu membuka formulir pendaftaran. Nah, ini menarik nih, ada formulir pendaftaran digital. Ya. Ini disebarinnya di mana ini si digital ini tuh? Sebenarnya itu bebas, mau di IG, mau di WhatsApp, WhatsApp, bisa di Facebook, Oke. bisa di web, Oke. bisa di YouTube juga. Nanti misalkan di sini mau Ya, nanti di- kita cantumin. Nah, nanti saya akan verifikasi. Oh, Nah, ada verifikasi. Iya, nanti saya akan coba konfirmasi datanya apakah Hmm. benar yang bersangkutan itu masuk ke Oke. Nah, tahapannya setelah ngisi formulir digital itu kemana dia? Setelah mengisi formulir digital, nanti saya akan WhatsApp dia menanyakan apakah benar ini data dari beliau. Oke. Kemudian disuruh untuk mengirimkan foto pribadi sama foto selingnya. Oke. Setelah itu bisa masuk ke web BNS, Oh. WhatsApp grup BNS. WhatsApp grup Iya. BNS, oke. Setelah masuk WhatsApp grup BNS, bisa ikut proses bareng Mhm. setiap Sabtu dan Oke. Minggu. Kemudian di situ isi formulir fisik. Isi formulir fisik. Iya. Oke. Dan menyerahkan fotokopi KTP atau SIM. Oke. Jadi untuk regulasi di BNS ini dari tahap pengisian formulir registrasi ada 2 langkah yang harus ditempuh. Pertama digital, nanti kedua saat kegiatan bareng itu dosen, Ya. isi yang fisiknya gitu Iya, ya. iya. Oke. Nah sekarang
ada syarat khusus nggak untuk bisa menjadi anggota si BNS selain mengisi formulir tadi? Jadi contoh ada nih calon anggota, dia udah ngisi formulir digital, terus dia udah ikut kegiatan negosiasi bareng, otomatis ngisi formulir fisik dong. Nah, ada syarat lagi nggak untuk? Ada. Untuk bisa menjadi anggota BNS secara sah, Situasinya sebesar ya harus ikut minimal Oke. 3 kali ngebose 3 kali dalam ngebose 1 bulan. Ya. dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan berarti dalam 6 kali pertemuan. Mau itu Sabtu, mau itu Oke. Minggu, terserah. Ya. Menarik proses dari penyaringan sekarang calon anggota sampai menuju ke anggota itu sendiri, ada beberapa tahap yang harus ditempuh. Ya. Oke. Nah, untuk si calon anggota ini, dan ini juga hitung-hitung sekalian dipromosikan, untuk masuk ke BNS ini ada registrasi nggak? Atau mesti bayar gitu atau apa gitu? Oh enggak, Nggak ada? enggak ada. Gratis berarti ya? Gratis. Oke, ini yang paling menarik. Pokoknya syaratnya 3 kali gose. 3 kali bose, 3 kali gose. formulir semua sudah diisi, oke, sudah sah bisa jadi anggota BNS ya. Yang penting sepeda lipat. Yang penting sepeda lipat. Oke, tapi sempet nggak punya cerita gitu yang kira-kira? Oh pernah ada dari anggota sebelumnya. Ya, tapi ya sudahlah, nggak usah dibahas ya. karena mungkin banyak orang yang beritikat, mungkin dia punya bisnis yang berhubungan dengan sepeda, ya hanya untuk mempromosikan hal-hal itu saja, Oke, walaupun bukan sebagai pemakai sepeda lipat. bukan sebagai Jadi pemakai. dengan alasan wah sepeda sayanya lagi dirakit, Iya, lagi iya, nunggu iya. spare part. Oke. Nah itulah ya hal-hal itu mau sebisa apapun ujung-ujung waktunya pasti ya dia sadar diri lah Oke, gitu ya. karena memang sendiri. sebagai syarat utama itu harus pakai sepeda lipat dong. Iya, Mau. oke. Posisi sekali. Benar. Posisi sekali. Nah itu karena gini, kalau misalnya sekali mungkin kita kasih kebijakan, tapi kalau 2 kali alasan begitu tampaknya efeknya ke yang lain kan. Betul, Ya betul. bisa dengan alasan yang sama, wah Betul. saya sepedanya yang ini lagi diperbaiki, pakai ini, pakai itu. Akhirnya nanti kan kelihatannya nggak bagus juga Betul. di jalan Iya, ya. iya. Karena ya tujuan kita adalah sepeda lipat. Sepeda lipat ya. Nah sekarang kita bicara kegiatan nih. Apa aja kegiatan yang kita jalani sama BNS dari awal berdirinya BNS sampai detik ini? Enggak. Adakah misalkan kegiatan yang menantang gitu, Ya. misalkan kita naik ke tebing gitu nanti turun Ke- tebing atau gimana gitu? Kegiatan kita karena ya istilahnya kita masih sumur jagung, Benar, pembentukan kepengurusan juga masih berjalan sebulan ya, kurang dari 2 bulan lah ya. Iya. Jadi kita masih mencari jati diri ya, pembentukan segala macamnya untuk membentuk fondasi dulu. Betul. Jadi baru kegiatan-kegiatan yang sifatnya kopdar ya, kopi darat, gose bareng lah, Gose bareng. Tapi ya syukur alhamdulillah semakin dari stake 1, 2, 3 itu tingkatannya meningkat terus. Oke. Ya, Tapi emang ada rencana sih buat sebulan sekali ya kita jauh, rutenya jauh. Ada. Rutenya jauh. Nah ini yang paling menarik kan. Rute jauh. ada rute apa kegiatan lain juga lah. Kita misalnya kalau hal covid ini udah beres segala macam, kita pengen ngadain event besar, misalnya kontes sepeda lipat ya, dalam arti Rencana. kontes di sini custom atau modifikasi hal apapun Ya. gitu ya. Dan Sepeda lipat aja ya. kegiatan bakti sosialnya juga ya, charity-nya pengen kita jalanin juga gitu. Oke. Ya mungkin di bulan Agustus September kita sudah melangkah ke arah sana lah. Mudah-mudahan. Ya. Oke. Nanti dengan berjalannya waktu mungkin semua bisa terrealisasi. Karena kan kondisi sekarang kita masih Iya. menghargai pemerintah Betul. bahwa suasana sekarang masih terbentur dengan COVID-19. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Ada nggak kira-kira anggota perempuan di dalam BNS?
Untuk sekarang ini belum ya? Belum ada. Ya, kemarin sempat ada. Oh, Cuman ya tidak perlu dibuka lah ya. Oke. Ya istilahnya mungkin ini BNS terselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan lah. gitu Oke, ya. oke. Nah, Tapi untuk kedepannya nanti nggak tutup kemungkinan dong. Kalau Nah, misalkan ada silakan anggota-anggota. aja. jadi gender mau cewek atau cowok selama dia punya hal positif itu kita welcome ya. Oke. Ayo yang mau masuk silakan cewek-cewek. Cewek-ceweknya gitu kalau bukan besar-besarnya. Yang mekat jadi. BNS aman ya. Orangnya kita benar-benar baik-baik lah ya. Gitu. Ya. Karena kita untuk perekrutan juga ada penyaringan tersendiri ya. Ada penyaringan Iya, tersendiri ada ya. lah. Oke. Itu mungkin di kalangan pengurus yang tahu. Di kalangan kepengurusan yang tahu ya. Nggak perlu di-share ke anggota. Ada yang daftar, ini sampai nggak lolos, itu nggak perlu. Yang Oke. lolos sudah aja. Iya. Lolos. Soalnya tuh puasa satu ada 2, buat kepengurusan 1, buat anggota 1. Ya. Oh, oke. Jadi kalau misalkan buat acara, mungkin acara-acara itu di kepengurusan dulu di Digodok dulu di kepengurusan, Baru baru nanti ke keanggotaan Nah. gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita tutup dulu segmen pertama. Nanti kita akan masuk lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih meluas lagi di segmen kedua. Jadi buat semua penonton di Roadrunner Podcast jangan kemana-mana dulu. Nanti kita sambung lagi di segmen kedua. Siap, kita kembali ke Roadrunner Podcast di segmen kedua. Ini tadi pembicaraan cukup mulai panas nih. Nah, nanti kita bicara lebih dalam lagi tentang kenapa nih rekan-rekan semua ini memilih sepeda lipat. Terus gimana respon dari rekan-rekan semua mengenai regulasi dari pemerintah tentang penggunaan sepeda. Nanti kita tanya lagi. Oke, Om, sekarang gini. Tadi saya sempat kelewat tentang kepengurusan dari BNS. Nah, ini gimana kiat-kiat atau caranya awalnya pas mau dibentuk kepengurusan? Karena notabene-nya kan mungkin orang-orang baru semua Iya. yang ada di dalam itu. Nah, sekarang gimana caranya? Pembentukan kepengurusan awalnya saya berdasar dari pionir ya. Oke, Ya, jadi orang-orang yang mengawali oke. adanya BNS ini. BNS, ya. Nah, dari situ tapi banyak kendala dalam hari ini ketidaksiapan mereka. Oke. Ya mungkin dari faktor pengalaman atau kesibukan masing-masing. Ya akhirnya saya berpikir dari situ dengan anggota yang masih terbatas juga lumayan istilahnya sangat bingung ya. Nah, saya ke Anggi, udah kamu aja jadi ketua. Anggi lempar ke saya, Om aja. Pingpong Dalam hari pingpong ini saya. kalau begini saya justru ngambil lebih saya di penasehat aja. Sok ini dia tetap pengen jadi penasehat 2 malah awalnya kan. Akhirnya oke lah saya open deh anggota semua tanpa melihat yang pionir juga. Iya. Tapi dalam hal ini saya tarik, saya paksa dari yang awal-awal itu untuk ada yang masuk ya, karena untuk regenerasi kedepannya. Ya. Saya hargai istilahnya kesungguhan mereka, awal mula mereka. Ya. Nah dari situ kita buka oven, siapa yang mau ngajuin ketua, ya kita sharing beberapa hari, akhirnya muncul beberapa nama, baru kita voting. Voting Ya, dari kan? anggota yang sudah ada itu ya. Anggota ya, kita sistemnya dari anggota untuk anggota ya. Jadi pengennya semua berasal dari anggota sendiri ya. Dari suara anggota untuk anggota. Nah, akhirnya terbentuklah satu kepengurusan ya. Alhamdulillah itu kalau nggak salah di menjelang bulan Juni ya. Menjelang bulan Juni. Nah, setelah Lebaran. Nah, dari situ alhamdulillah kalau nggak salah waktu itu tanggal berapa ya, Juni ya, itu kita langsung pelantikan ketuanya sendiri ya, ketua terpilih. Nah berikutnya dari situ kan pembentukan pengurus saya serahin ke ketua, karena yang akan menjadi partner dia dalam menjalankan segala aktivitas programnya. Ya. Jadi dalam hal ini
saya sebagai penasehat sekaligus penggagas juga, istilahnya menitipkanlah ya, tolong PNS ini besarkan Iya. dengan nama baik, ya, bukan besar dengan permasalahan. Permasalahan. Jangan viral dengan permasalahan Betul. besarnya, tapi dengan hal-hal baik, Iya. ya. Lebih baik kita berbuat sedikit tapi baik daripada berbuat banyak tapi hal-hal yang Tidak baik gitu ya. tidak baik atau meresahkan lah ya. Nah itu tujuan kita. Ya alhamdulillah lah sekarang saya hanya memantau Ya. dan sedikit mengingatkan juga hal-hal yang melenceng-melenceng gitu Ya. ya. Saya percayakan semua ke pengurus. Ya. Hal ini itu pembentukannya seperti itu di PNS. Ya. Jadi mufakat lah ya. Sepakat ya. Dan sebenarnya PNS itu susah gampang ya. Ya. Kumaha Aslinya, tak? Mang. Kumaha? Kan PNS itu baru, itu banyak sekali masalah. Banyak duri lah ya. Wow. Asli. Ya. Oke. Banyak duri. Padahal PNS itu baru berapa bulan, tapi Iya. masalah tuh wah. Ya mungkin dalam hari ini kita berdiri di tengah situasi yang memang sangat-sangat tidak kondusif ya. Oke. Ya tidak ditolerir wabah COVID-19 kan, Ya. corona. Terus di samping itu juga, tapi saya punya keyakinan Ya. itikat ini lahir di bulan Ramadan ya. Ya. Insya Allah semua akan baik Baik gitu ya. Amin. Ya mudah-mudahan itulah saya ayo terus Ya. jangan mundur Terus, ya. Akhirnya lambat laun saya lihat progresnya bagus ya, bagus. Mungkin ada hal-hal sedikit yang perlu terus dibenahi Ya. ya sampai benar-benar fondasinya kuat Ya. sehingga kita benar-benar itu menjalankannya bisa dengan solid, kompak gitu ya. Enak Mungkin lah. Tadi dengan asas kekeluargaannya itu. Nah, ya. itu benar. Nah, dari tadi ini udah ngebahas kesana kesini. Kita belum ngebahas logo nih. Logo. Nah, sudah ada nggak logo si BNS Ada, sendiri? ada. Sudah ada. Ada. Sudah ada logonya ya. Logo pun kita aklamasinya secara mufakat juga ya. Secara mufakat juga. Jadi kita ngadain sayembara. Ngadain sayembara. Sayembara ke anggota. Ala-ala zaman kerajaan dulu. Nah, ya. kita pengen punya logo yang berasal dari orang-orang BNS juga. Oke. Ya, Oke. ya pemikirannya, Ya. visinya segala macamnya Ya, ya, gitu. ya, ya. Nah, akhirnya mereka cukup antusias juga Ya. ya mengirimkan. Ada banyak pilihan pasti kan? Ada banyak. Mhm. Lebih dari 10 logo masuk. Oke, Ya, oke. lebih dari 10 logo masuk. Tapi akhirnya yang keluar itu Aha. kita mix. Oke, di-combine dari beberapa logo yang dari sudah beberapa masuk. logo itu biar semua merasakan ada di logo itu. Oke. Ya, Iya, iya, iya. karena memang bagus-bagus sih, Iya. bagus-bagus iya. ya, kita hargai usaha mereka Iya, semua. iya, iya, iya. Jadi di-combine semua ada di situ. Nah, Ya, sesuai dengan mungkin nanti kan di logonya itu ada warna. Iya. Warna itu kan variatif dari warna sepeda lipatnya, Oke. termasuk karakter penggunanya juga, Oke, ya. dengan berbagai macam warna gitu ya. Gitu ya, dengan berbagai macam karakter, background dan Hmm. sebagainya. Kita tidak mengenal si A, si B, yang kita kenal adalah tujuan kita sama. Oke, Ya. sama-sama nggak bosen bareng. Nah, Oke. cara ngobrol bareng, cari sehat bareng, Iya. menggalang persaudaraan, Iya, ya. iya, iya, iya. Oke. Nah, nanti kita coba tampilin nanti untuk logonya, mungkin rekan-rekan semua yang nonton podcast ini juga pengen tahu nih logonya kayak apa, nanti kita coba tampilin gimana tim editor kita. Kalau tim editor kita bisa, kita tampilin. Kalau nggak bisa, teman-teman cari tahu sendiri logonya kayak gimana. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis sepeda lipat. Nah, ini kan ada di sini nih. Ada yang dilipat, ini kelihatannya lebih kecil. Ada yang terbuka ini, sama ada yang mejeng di atas ini. Nah, ini perbedaannya apa aja? Kalau kasat mata saya kelihatannya dari roda. Ya. Ini lebih kecil, ini menengah, ini lebih besar. Nah, gimana nih? Kalau yang ini nih ukurannya 14 single speed.
14 single speed. Single speed. Oke. Dan lumayan capek buat saya. Lumayan capek kalau nggak bos. Wah. Kan aing kan lebih kecil deh. Ada yang lebih kecil nih. Dan. Iya 14 kan capek kan? Asli nah tapi 12 ke ya, lumayan tapi kan buat apa? Kotaan, Oke. buat nggak terlalu jauh lah. Itu yang kecil-kecil itu kalau saya lihat lebih ke fashionable ya. Nah, Lebih ke fashion. Keterampilan ya. Ah, Kalau ah, untuk ah. digunakan itu dari segi kenyamanan apalagi jarak jauh kayaknya Kurang, ya. coba. Tapi kalau saya pakai single speed 14 in bos saya buat 100 in. Buat 100 kilo. Asli. Asli, asal di depan ada cewek. Saya fokus lihat ini. Gak berasa, gak berasa. Tapi ke tujuan 100 kilo. Malah yang nyasar, buat nggak mau. Asli bang. Astaga. Ya mungkin lebih spesifikasinya begini ya. Sepeda lipat itu bukan dari hal ukuran saja, Bukan dari hal ukuran saja. tapi modelnya juga. Modelnya juga Iya, diperhatikan. ada yang klasik, Aha, ya, aha. ada yang modern lah ya. Iya. Nah, itu di BNS mewakili semuanya ada. Semuanya ada. Karena Ya. kan ini genrenya Ya. semua jenis sepeda lipat. Itu ke karakter usernya juga. Oke. Jadi dia karakternya klasik, pasti yang dia pakai juga modelnya klasik, gitu Betul. ya. Tapi mungkin ada yang pengen dia simple, ya kebetulan kantongnya cukup tebal juga. Nah, Ya mainnya di situ juga, ya. Karena kan di episode sebelumnya saya pernah ngobrol nih. Hmm. Nilai si sepeda lipat ini dari yang mulai harga ratusan ribu sampai ratusan juta Nah, juga ada, gitu ada. kan? Nah, Apalagi kalau pakai emas ya, ditempelin. edan. Jadi gini, nah melihat hal itu, Nah. karena wadah BNS itu jangan sampai ada kecemburuan sosial Iya. atau yang membuat kerenggangan dari hal itu. Mhm. Ya. Mhm. Jadi semua biar tidak ada rasa minder, Iya. yang sepedanya biasa, Iya, yang iya, budgetnya biasa, Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Itu saya kasih semangat, saya cari ide, walaupun saya mungkin sama di pengalaman sepeda baru seumur jagung. Baru seumur jagung juga. Jadi saya coba mengembangkan imajinasi saya. Oke. Saya custom sepeda Iya. dengan budget murah, boleh dibilang sepeda loak lah. Sepeda loak. Ya. Oke. Sepeda loak gitu, harga loakers ya. Ya dalam hal ini biar menarik, tidak kalah dengan sepeda kelas atas. Sepeda kelas atas. Saya berimajinasi di situ. Oke. Ya, dengan budget murah, ya mungkin partnernya dari sini rumah koam, Iya. kelas, Heeh. tapi bisa menciptakan satu sepeda yang Unik. klik gitu ya. Nah. Ya, gitu. Jadi saya kasih semangat buat mereka. Iya, 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 iya. Kamu jangan istilahnya Minder, merasa gitu ya. berkecil hati dengan Ya. budget sekian, sepeda sekian. Yang penting modal utama itu adalah di lutut dan di betis. Iya benar. Kalau pengen kelihatan eye catching, coba berpikir sedikit deh. Oke, oke. Apa nanti tampilkan deh? Imajinasi ya. Oke, nanti kita coba tampilin. Tim editor banyak PR ya. Ya. Buat episode kali ini banyak nampilin nanti di layar Ya. Roda Red Podcast logo contoh sepeda yang hasil imajinasi dari Jadi Om di ini. tidak hanya ngebose aja ya, tidak hanya betisnya aja yang diisi, tapi intelijensinya, Oke. imajinasinya, Oke. kreativitasnya semua keluarin deh. Ya. Karena ke depan kita akan ada event-event yang bersifat ke arah sana. Oke. Ya, mungkin di sepeda lain eventnya itu yang bersifat ngebose Sifatnya ngebos atau goes ya Ah, umumnya gitu. Kita pengen seperti komunitas-komunitas di luar sepeda. Oke. Ada kontes custom segala macam Betul, gitu ya. betul, betul. Nah itu yang coba kita setelah keadaan normal. Ya. Nah itu ya. Mhm. Jadi, nah sebagai penggagas sendiri, PNS sendiri kan harus punya bekal tuh, Betul. harus punya fondasinya dari sekarang. Betul. Yuk kita sama-sama kembangin Ya. kreativitas kita. Nah itulah poin-poin plus atau poin positif dengan adanya komunitas, tidak hanya berpatok sama sepeda yang ada di toko. Nah, Loakan pun bisa. Nah, Ya. loakan pun bisa jadi sepeda yang bisa menyaingi yang ada di toko. Nah
Gitu. Jadi buat rekan-rekan juga selama ini bingung nyari sepeda, terbentur sama budget, misalkan wah ini mahal, ini karena di episode sebelumnya juga kita sempat singgung bahwa harga sepeda lipat ini sekarang kondisinya sudah tidak normal. Ya. Jadi ibaratnya pemerintah ngeluarin new normal, nah kalau untuk sepeda lipat ini nggak normal. Dia normal. Biar normal. Oke. Tadi ngebahas tentang si yang 14 ini lebih capek tapi lebih ke arah fashion. Ya. Bahkan ada yang lebih kecil dari ini lagi. Ya, 12. Nah, kita bicara sekarang yang di menengah ini. 16. Ini 16. Gimana untuk yang 16 ini? Kalau 16 sama sih. Apakah kalian Ini mau dijual cenah. Sambil mau apa sama kayak kumaha tuh ini sampai nanti ini dia. Bang live Oh, bisa Bang nih. live maksudnya. So, 2.000. gimana ini perihal si 16? Kalau 16 jarak jauh juga lumayan capek sih sebenarnya mah. Tapi ya lumayan lah dibanding yang 14 sama 12. Dibanding Cuma 14. udah ada gear, Oke. bisa pakai gear. Ya kalau enak sih sebenarnya yang 20 Piringnya 20. bisa lebih jauh lah. Oke. Jadi intinya makin besar roda, makin nyaman berarti ya. Nyaman. Makin nyaman. Nah, ini lah sebut makin 14 cik. So, Fashion tadi kan. Karena fashion tadi. Karena fashion. Banyak orang yang itu nyari lah itu naon sepeda naonnya. Langka. Itu langka Ah. itu. Oke, saya potong langsung nih di Sikapul Poho saya nanya. Ayat kene dari toko ya? Mau ayam. Waduh, Limited edition. Kecuali yang baru ada. Tapi seri baru ya. seri baru. Tapi cuma kalau ya lokan gini sih nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Merek. Ini tuh merek tuh Wingcycle Basoka, nggak tahu tahun sabar namanya. Wow. Whimcycle Basoka. Basoka. Modelnya depannya kayak Troy. Oke. Cuma dia kokoh Lebih kokoh. Besi ya, besi ya. besi sih emang. ya Coca-Cola, zaman zaman dulu itu kan mungkin bahan baku masih melimpah, Oke. harga masih murah. Jadi tingkat ketebalan juga beda sama sekarang. Tingkat ketebalannya beda. Nah, sekarang mengurangi kos produksi dan biasanya sih kalau dilihat dari regulasi itu keselamatan buat ke pengguna jalan lain. Oke. Dalam hal ini mungkin kalau dikategorikan kita nabrak orang tuh, kalau yang besinya tebal-tebal gini, keras-keras gini kan efeknya lebih, Iya. cederanya lebih Iya, iya, besar iya. ya. Mungkin dengan yang plat-plat tipis atau Iya, apa iya. mungkin efek cederanya lebih kecil. Oke. Perihal mengenai BNS, mengenai jenis-jenis sepeda lipat ini, saya ada satu pertanyaan sebelum saya masuk ke segmen ketiga. Ini mungkin nggak akan cukup di sisa pertanyaan atau sisa segmen di kedua ini. Ini kemarin sempat tersebar berita tentang pajak sepeda. Nah, gimana rekan-rekan BNS untuk menyikapi tentang si pajak sepeda ini? Itu sebenarnya masih simpang siur sih. Ya. Masih simpang siur. Masih simpang siur. Oke. Nah, nggak tahu benar nggak tahu nggak ya. Kalau menurut saya pajak sepeda ini itu lebih idealnya zaman dulu ya. Dulu sempat ada. Ada dulu Oke. tahun 70-an ada. Hmm. Ya meskipun saya lahir di tahun itu ya, Hmm. tapi saya ada bukti-bukti kwitansi dari zaman kakek saya. Oke. itu. Berarti itu emang ada. Memang ada. Tapi kan dulu kendaraan belum sebanyak sekarang. Iya, betul. Jadi yang punya sepeda itu termasuk orang-orang istimewa kan? Yang punya sepeda zaman Nah, dulu. itu ya. Karena punya delman aja kan itu orang-orang istimewa zaman dulu. Nah, pendapatan negara kan mungkin tidak banyak, Oke. tidak sebanyak sekarang. Ya. Kalau sekarang kayaknya sepeda dikenakan pajak Rasanya rasanya BPKB. sudah cukup lah. Iya, Kemana ya, sudah pajak? cukup lah dipajak pada saat membeli. Pada saat membeli. Nah, itu kalau pajak per tahun itu kayaknya udah nggak ideal. Oke. Malah nanti orang cenderung untuk bersepeda kayaknya kalau yang ngapain udah ngeboseng, harus bayar capek. pajak Hmm. gitu ya. Karena saya sempat dapat data juga bahwa di salah satu negara di Eropa warganya bersepeda malah dibayar. Nah, Kalau
warga bersepeda malah harus bayar gitu kan. Sekarang kita ya, sekarang kita bandingkan dengan mobil fuel cell, mobil listrik, subsidi kan? Iya. Nah ini yang udah jelas-jelas dia tenaganya tenaga manusia, Iya. masa harus bayar pajak? Realistis nggak? Ya. Nah ini kan Ya, logikanya ya, bisa ya. ke sana. Mobil listrik disubsidi, Iya. orang yang ngeluarin dari tenaganya Dari sendiri, keringat gitu dia malah harus bayar lagi. Kan nggak masuk akal ya. Jadi untuk si perihal pajak sepeda ini memang belum ditetapkan dan memang belum fix. Ya. Ini masih simpang siur. Ada kabar bahwa ini hoax, ada kabar bahwa ini akan ada. Jadi buat rekan-rekan semua yang nonton di Roadrunner Podcast sendiri juga tunggu aja deh nanti apapun hasilnya, mungkin pemerintah sudah mempertimbangkan dengan baik. Yang penting tidak merugikan ke pengguna sepeda. Nah, Gitu ya, karena sepeda ini sebenarnya sudah sangat membantu bukan hanya pemerintah tapi bumi dengan mengurangi kadar polusi, gitu ya. Karena untuk kendaraan bermotor mau itu roda 2 atau roda 4, kadar polusi itu pasti akan terus meningkat. Nah sekarang dengan adanya atau dengan kejadian pandemi demam sepeda ini mengurangi kadar polusi di bumi, gitu ya. Oke. Kita nanti akan lanjut di segmen ketiga. Jangan kemana-mana dulu, nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan lagi buat rekan-rekan juga, standby. Nanti kita ketemu lagi di segmen ketiga. Siap, kita kembali lagi di segmen ketiga. Roadrunner Podcast akan berbicara lebih dalam lagi tentang regulasi-regulasi di Kota Bandung, khususnya tentang aturan sepeda lipat tentang aturan sepeda. Tidak hanya sepeda lipat, karena sepeda ini banyak genrenya. Ada sepeda gunung, ada sepeda apapun lah. Jadi untuk regulasi ini bukan hanya untuk sepeda lipat, tapi untuk seluruh pesepeda. Nanti kita akan coba ngobrol lebih dalam lagi sama rekan-rekan BNS. Yang nanti kita tutup pesan-pesan dari rekan-rekan BNS ini untuk rekan-rekan yang nonton di Roadrunner Podcast. Oke, Om. Kita kembali ke regulasi tadi. Nah, tanggapan dari rekan-rekan BNS tentang fasilitas pemerintah untuk pesepeda di Kota Bandung. Gimana? Kalau yang diberikan pemerintah, Ya, saya lihat sih responnya cukup bagus ya. Responnya cukup Pemerintah bagus ya. Bandung dengan penambahan rute sepeda. penambahan rute Ya, sepeda. Oke. terus dengan pengecekan di lintasan sepeda itu. Iya. Khusus buat Khusus pesepeda. buat sepeda. Hmm. Dan yang lebih uniknya lagi itu pakai bahasa Sunda juga. Pakai bahasa Sunda. Ada, ya. Ah. Itu cukup, ya istilahnya merasa dihargai lah, ya, merasa difasilitasi gitu ya. Yang mudah-mudahan ini memperlancar segala program, termasuk program langit biru ya, penghematan bahan bakar, segala macam, dan yang terutama adalah biar orang-orangnya sehat. Biar Ya. orang-orang Karena bersepeda itu 99% bikin orang sehat ya. bikin orang sehat. Ya. Jadi kalau yang meninggal pada saat bersepeda mungkin udah waktunya. ya mungkin itu ada riwayat yang Sebelumnya. sebelumnya Jadi gitu bukan ya. karena bersepeda jadi Bersepedanya. bisa menyebabkan meninggal. Ya. Justru Om, saya masuk sepeda BNS nih, Pak Sulawesi. Waktu berhenti merokok. Berhenti merokok. Nah, masuk komunitas BNS, membawa teh, berhenti, kopi, jangan merokok. Balik deh ngerokok. Eta pisan betul. Jadi inti nama bersepeda itu terutama di BNS yang tadinya sudah berhenti merokok jadi ngerokok lagi. Berhenti ukur. Berhenti ngumpul. Nah, karena itu bersepedaan. Yang setidaknya ada jeda ya. Lokomotif teh. Jadi mengurangi polusi beberapa Benar. waktu kan. Tinggal dikalikan seberapa orang mau main sepeda gitu Ya, kan. sekarang orang yang terus ngerokok, dia naik sepeda kan, yang naik sepeda ada 1.000 orang lumayan kan. Benar. Beberapa waktu polusi ada sedikit versi. Benar. Jadi buat pabrikan rokok nggak usah khawatir, bukan Masih berarti ngerokok. hilang, masih ngerokok, tenang aja. Tenang, karena sepeda bukan berarti berhenti ngerokok mah tetap jalan. Ya. Soalnya kalau mau ngerokok teh hasil. Oke, sekarang
mengenai info tentang berbagi trotoar dengan pejalan kaki. Saya sempat janggal membaca berita ini. Ini gimana kira-kira menurut rekan-rekan BNS? Itu kalau dilihat, saya lupa pasalnya, tapi itu kalau nggak salah aturan di tahun 2013 ya. Oh, sudah dari dulu sebenarnya. Ya. Itu bisa berbagi dengan pejalan kaki. Bisa berbagi Ya, dengan pejalan kaki. ya, mungkin dalam hal ini lebih dikedepankan hal toleransinya saja. Toleransi Ya. ya. Ya misalnya pesepeda yang di trotoar ada pejalan kaki, jangan main antem, jangan Iya. main seruduk ya. Ah. Ya dahulukan pejalan kaki Betul, ya, betul. seperti kita dengan kendaraan lain juga. Betul, Ya. betul, betul. Jadi misalnya dikasih bel, yang Iya. bersepeda itu Iya. bel, lampu semua Oke. dikasih terus helm segala macam. Safety riding ya, safety Nah, riding kita harus dikedepankan ya. Betul. Jangan arogan lah. Ya. Jangan arogan. Ya, arogan. Nah, mendengar kata arogan nih, muncul di terakhir nih kata-kata arogan. Di BNS sendiri selama ngebosnya bareng ini taat peraturan atau enggak? Coba Insya dijelaskan. Allah, nah, soalnya kita ada masal. Ada masa. Ada masal aturan di jalan seperti sepeda ya. Oke, karena kan kemarin sempat ada info di satu daerah si sepeda ini nerobos lampu merah, Ya. gitu kan? Karena rombongan banyak, gitu kan? Sampai netizen yang sangat ramah ini video viral Ya. langsung kan? Nah, itu seperti yang saya tekankan dari awal, Ya. bahwa di BNS ini kita berbesar kebaikan, Betul, ya. betul, betul, Jangan mencari permasalahan, betul, betul. bukan tempatnya di BNS. Oke, Jadi dalam hal apapun kita jaga segala kesalahan. betul, betul, betul. Dengan tadi adanya apa marshal itu mungkin ya yang membantu buat kontrol perarahan saat bersepeda. Oke, untuk perihal dari pembahasan tentang regulasi, tadinya saya mau mendatangin bapak-bapak dari isu, tapi ternyata karena kepadatan kegiatan hari tadi ada kampanye bersepeda, akhirnya terpending dan dia minta eksklusif menyendiri antara Disub dengan saya nanti. Jadi kemungkinan nanti di segmen di episode ke berapa bro ini teh? Keempat. Di episode keempat nanti kita akan ngebahas tuntas langsung sama yang bikin regulasinya, gitu ya. Yang tadinya memang mau kita gabungin, tapi ternyata harus eksklusif. Nanti kita ngobrol langsung dengan bapak-bapak dari Disub. Nah, terakhir ada kesan dan pesan yang mau disampaikan? Karena di segmen ketiga ini termasuk segmen terakhir di Tonali Podcast. Enggak? Pesan pakai seri Apapun. simpel, Oke. bisa dibawa kemana aja, loading kemana aja bisa lah. Loading kemana aja bisa, Mau ya. ke jauh tinggal keluarin mobil, Ya, pencakeun gitu istilahnya. betul, betul, betul. Terus dari Sally ini bisa membuka imajinasi kita. Membuka imajinasi kita. Iya. Yang banyak duit, dia bisa upgrade sepuasnya. Iya. Yang low budget bisa kembangin imajinasinya, biar sepeda itu gimana bisa menarik dan bikin kita nggak bosan. Betul, betul, betul. Udah diutak-atik. Iya, iya, iya. Nah, pesannya buat rekan-rekan semua yang nonton Tonali Podcast. Misalnya bagi yang belum bergabung BNS, ingin bergabung ke BNS, silahkan, welcome. Kita punya hal-hal baik untuk sama-sama kita bangun di sini ya. Itu enggak perempuan, enggak laki-laki, semua usia. Yang penting sudah cakap bersepeda, ya. Itu aja. Pesannya mungkin silakan segera bergabung karena komunitas itu besar dari anggota. Komunitas dulu saya, betul. Tanpa anggota, apalah arti komunitas itu, betul. Oke. Mungkin dari Yang Sekjen, kalau mau daftar ntar bisa lewat via formulir online. Kita. Oke. Nanti mungkin bisa dicantumkan ya di Linknya masukin. Tim editor, masukin lagi PR. Nanti link untuk registrasi secara digital cantumin di tayangan kita supaya nanti rekan-rekan yang nonton juga yang berminat untuk gabung bisa langsung gabung dan isi formulir digital. Oke, lanjut.
pesan yang lain? Pesan yang lain dari saya untuk para pesepeda, Ya. kalau misalkan berombongan tuh, Hmm. terus misalkan jalan rayanya sempit, tolonglah jangan ngareneng gitu di luar-luaran, tapi satu-satu ke belakang. Oke. Biar yang pengendara sepeda motor atau mobil itu bisa leluasa. Oke. Itu kan bahaya juga buat kita pesepeda. Oke. Jadi kalau misalkan di taman-taman yang emang nggak ada kendaraan, boleh. Kecuali Car Free Day gitu kan. Kota Bandung itu terkenal dengan Car Free Day-nya. Itu mah bebas ya, karena kan jalan udah ditutup. Pengguna jalan di situ hanya yang lari sama yang bersepeda gitu kan. Ini saya baru sih kalau melihat sepeda yang rombongan, malah satu ini malah ke pinggir gitu. Oke. Ngobrol, gitu ngagosip. Ngobrol mah di rumahnya. Iya, padahal kalau bisa satu-satu belakang. Oke. Om, pesannya Om? Pesannya buat PNS, Mana? segera masuk tuh ke PNS. PNS itu asik, keluarganya oke. Oke. Pokoknya bosnya gelur. Bosnya gelur, Itu tagline-nya PNS. Tagline-nya BNS. Nah, baru muncul di akhir, di segmen terakhir ternyata BNS punya tagline Bosnya gelur. Bukan goes, bosnya. Bukan goes. Jadi BNS sendiri punya istilah tersendiri yang memang notabene-nya saya sering dengar itu istilahnya goes, tapi BNS punya istilah sendiri dengan istilah bose. Bobar. Bose Kalau bareng. untuk di Bandung sendiri rasanya udah familiar ya bosnya ya. Udah familiar? Udah familiar. Oke. Lihat aja tuh sepeda sewaan yang disediain sama Pemerintah? Ya. Oh benar. Sepeda yang namanya disiapin Bose. Bose Ya. juga. Nah, ya. Kalau Jakarta goes. Jakarta goes. Ya, di frame-nya itu goes. Kalau di Bandung Bose. Mau di motor gas kan. Jadi jangan sampai nanti di komunitas sepeda istilahnya gas kan, udah beda. Jadi gas dia mah di Bose. Bose. Oke, cukup. Ada pernyataan lagi yang mesti disampaikan sama rekan-rekan? Mungkin ke pihak lainnya ya. Oke. Ke factory ya, factory dari principal, distributor sampai ke toko. Sekarang ini harga sepeda, khususnya sepeda lipat itu sudah diambang batas kewajaran. Udah diambang batas kewajaran. Nah, jadi sudah tidak wajar ya. Sudah tidak wajar. Tolong segera disikapi. Kasihan ya. Animo masyarakat cukup besar, tapi jangan aji Dimanfaatkan. mumpung ya, jangan dimanfaatkan gitu ya. Kasihan lah. Mereka juga masih punya kebutuhan hal lainnya gitu ya. Karena yang saya lihat banyak juga pembeli yang memaksakan diri. Nah, setelah dia punya beberapa saat akhirnya kebentur dengan kebutuhan dia sendiri, dia jual lagi gitu. Iya. Nah, ini jadi istilahnya tujuan untuk bersepeda yang sehatnya ini nggak terlihat. Malah pelaku apa ya namanya itu penimbun itu tuh. Ya. Nah, itu yang bermunculan ya, spekulan. Ya, memanfaatkan Jadi, tolong momentum, disikapi ya sama pihak prinsipal juga ya. Turun gitu, turun. Ya, Turun. Pabrik, turun. Jangan diam aja ya. Manfaatkan. Ngeri. Udah ngerinya. Ya. Begitupun spare part. Ya. Aya harga mah bajin eueuh barangna. Nah, kumaha harga distaikeun barangna eueuh. Kumaha itu rek dagang atau kumaha tutup we atuh itu mah. Siap. Ada pernyataan lain yang mesti disampaikan? Sebenarnya kalau saya suka bersepeda itu sebuah filosofi. Sebuah filosofi, bukan kopi. Bukan. Oke, filosofi sepeda. Ya. Sama dengan berdoa kepada Tuhan. Oke. Sedikit demi sedikit kita menggali sepeda, Iya. sama juga dengan terus mengulang-ulang doa sampai tujuan. Wah, itu patut digarisbawahi, dirangkum, dicapkan. Ya. Makin sering ngebose, makin sering berdoa. Singgera nepi. Langsung bodoh deh. Waduh. Siap. Oke, kita tutup dulu episode kita yang ketiga ini tentang pembahasan adanya komunitas Bandung Ngabose Seli atau BNS yang memang tadi setelah
kita ngobrol-ngobrol panjang lebar kesana kesini meskipun kita persingkat karena memang kita juga terbatas sama durasi. Nah, intinya BNS ini salah satu komunitas yang fenomenal, di mana ada fenomena COVID-19. Nah, di sini pun ada fenomena Bandung Ngaboseseli. Dengan adanya Bandung Ngaboseseli, satu wadah komunitas yang bisa mengguide semua para pesepeda, khususnya sepeda lipat, itu bisa bergabung di komunitas dan bisa meluangkan semua imajinasi. Tidak bisa beli sepeda grade tinggi, kita pakai grade low pun jadi. Jadi buat rekan-rekan semua, cari tahu media sosialnya atau informasi tentang Bandung Ngaboseseli yang tadi sempat disebutkan sama rekan-rekan dari BNS sendiri. Dan nanti tim editor kita juga akan masukkan data-data dari BNS, siapapun yang mau gabung nanti silahkan nanti diisi. Nah, untuk episode yang selanjutnya di episode keempat kita akan kupas tuntas tentang regulasi dari pemerintahan tentang sepeda. Jangan sampai kelewat, jangan lupa juga subscribe, komenin, apapun kalian mau komen silahkan komen. Sebelum komen, like, subscribe dulu, oke? Kita ketemu di episode berikutnya di Rodander Podcast X Pemerintah tentang regulasi pesepeda.